Shalom, senang sekali saya dapat menyapa Anda melalui online service IFJF Medan. Minggu depan kita akan merayakan Natal bersama IFJF Medan dan IFJF Padang yang akan dilaksanakan jam 7 malam melalui channel YouTube IFJF Medan dan akan dilayani oleh Pastor Jimmy Untoro. Jadi ibadah Super Sunday yang biasa kita lakukan jam 10 pagi, khusus minggu depan akan digabung Natal bersama jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, mari ajak anak-anaknya untuk join ibadah Kids yang akan dilaksanakan setelah ibadah ini selesai dan dapat diakses melalui channel YouTube IFJF Kids. Mari senantiasa bertekun dalam doa. Doa malam bersama diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut doa malam bersama, dapat menghubungi Ibu Grace Silalahi. Bagi kamu yang belum memiliki komunitas, yuk join dalam komunitas iCare IFJF Medan dengan menghubungi Bapak Roni Manalu. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening yang tertera di layar Anda. Demikian warta sepekan minggu ini. Stay healthy everyone. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepares him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kesukaan bagi dunia menebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian nyanyilah, hei sekalian nyanyilah, haleluya, sekalian orang bernyanyilah. Hey. Woo. Hey. Welcoming the month of December, the season of Christmas celebrating. Kesukaan bagi dunia dan damai sejahtera bagi umat manusia. Come on church, let's sing together. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan senap hatiku. Katakan masa depanku, masa depanku ada di tanganmu. Takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku. Janji-Mu nyata di dalam hidupku.
kita sama-sama nyatakan, Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janjimu nyata di dalam hidupku. Dia Allah yang baik, yang memenuhi setiap hari kita dengan kebaikan dan kemurahannya, dan bahwa anugerahnya baru setiap hari. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan nikmat senantiasa. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku,
kepadamu Tuhan. Hari-hariku Engkau menuntunku. Dari masa kecil Engkau memiliki rancangan bagiku. Engkau yang memanggilku, mengubahkanku, membentuk aku, membenarkan aku, dan memberkati aku, sehingga aku Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau baik, Kau setia. Mari gereja Tuhan katakan, Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku dan sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Shalom Church, selamat hari Minggu. Hari ini begitu luar biasa kalau kita bisa bertemu secara online. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita lakukan deklarasi terlebih dahulu. Semuanya siap? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples. Greater blessing. Haleluya. Minggu yang lalu Pastor Indra sudah menyampaikan tentang apa? Win the wanderers. Artinya memenangkan orang-orang yang mengembara. Nah, hari ini masih dengan topik yang sama, saya ingin menyampaikan dengan tema Win the Wanderers Part 2, bagian yang kedua. Win adalah memenangkan, wanderers itu adalah orang yang sudah mengembara atau orang yang sudah tersesat ya. Sudah jauh dari Tuhan. Nah, kita akan sama-sama buka di Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Perhatikan, kata kebenaran di situ adalah kata yang sama yang dipakai dalam Yohanes 14 ayat 6. Bahwa Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam bahasa aslinya dikatakan di situ adalah aletheia.
kebenaran, the truth. Jadi dengan kata lain, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari Yesus, yang menyimpang dari teladan Yesus, yang menyimpang dari apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, yang menyimpang dari persekutuan dengan Tuhan Yesus, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Di dalam versi New King James Version-nya dikatakan demikian, Brethren, if anyone amongst you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Jadi terjemahannya adalah wonders ya. Wonders itu dalam bahasa aslinya planao, yang artinya tersesat, mengembara, terbawa, terseret, drifting. Oleh apa? Banyak sekali, oleh arus kehidupan misalnya. Wandering atau drifting ini bisa terjadi sangat alami ya. Mungkin lebih mudah kalau saya dengan ilustrasi menjelaskan. Pasti dari Bapak Ibu atau teman-teman pernah pergi ke namanya waterboom atau waterpark. Di waterboom, waterpark itu biasanya ada yang namanya kolam arus atau kolam santai. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, cukup naik ban, duduk di atas ban, dan kemudian nanti arus akan membawa kita keliling waterpark itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat pergi ke salah satu taman nasional Bukit Lawang. Di situ kita main di sungai, kita main tubing namanya. Jadi kita naik ban terus kemudian akan mengikuti arus sungai itu. Nah, pada saat kita menuju ke hulu sungai, untuk bermain di hulu sungai, itu kurang lebih perjalanan berjalan kaki selama 2 jam. Namun pada saat kita tubing, kita turun, hanya membutuhkan waktu kira-kira 40 menit. Bandingkan jalan kaki, naik, kemudian turunnya itu hanya tubing, duduk, nggak ngapa-ngapain. Kita nggak perlu keluar tenaga, hanya duduk saja. Dan tahu-tahu kita sudah berdiri di tempat yang lain. Duduk di hulu sungai, berdiri, tahu-tahu kita udah di hilir. So, kita itu sebenarnya nggak perlu berjuang untuk wander. Kita nggak perlu berjuang, tetapi kita berjuang untuk tidak wonders. Kita tidak perlu berjuang untuk mengembara, tetapi kita perlu berjuang untuk stick, untuk tetap bisa ada persekutuan dengan Tuhan. Lalu korelatifnya apa sih dengan kehidupan saat ini? Well, saat ini tentu saja banyak sekali ya arus-arus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, mulai dari arus informasi dan arus-arus kehidupan yang lainnya. Dan itu kalau tidak kita sikapi dengan bijak, kita tidak sikapi dengan baik, itu akan bisa membawa kita masuk kepada satu arus, dan kita bisa drift, kita bisa wander, kita bisa terbawa, kita bisa terseret. Informasi, banyak sekali hari-hari informasi yang tidak benar, tidak akurat beredar di luar sana. Tetapi tahukah saudara, kalau informasi yang salah itu kita dengar terus, lama-lama informasi yang salah itu bisa kedengaran seperti informasi yang benar. Kemudian juga pengajaran, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kurang sehat. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak betul-betul tertanam, baik dalam gereja lokal tertentu atau tertanam dengan baik dalam satu komunitas yang betul, yang benar, maka kita akan dengan sangat mudah bisa terdrift, terbawa, mempunyai akhirnya pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian, apalagi yang bisa membuat kita drift? Pengalaman. Di dalam hidup ini kita punya pengalaman, bukan hanya pengalaman yang positif, tetapi seringkali, bahkan lebih sering rasanya kita memiliki pengalaman yang pahit, pengalaman yang buruk. Dan tahukah saudara, kalau kita tidak menyikapi pengalaman yang pahit itu dengan benar, dengan respon yang benar, maka pengalaman pahit itu akan membuat kita drift, membuat kita wanders.
benar gak sih ada Tuhan? Benar gak sih Tuhan sayang sama saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, kok dia nggak tolong saya? Kok keluarga saya begini? Kok ekonomi saya masih begini-begini aja? Kok hubungan saya sama keluarga saya masih begini-begini aja? Kok saya sudah doakan ini, tapi kok Tuhan nggak jawab-jawab? Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa membuat kita drift, bisa membuat kita wonders ya. Dan menyimpang dari kebenaran atau drifting itu tidak dilakukan dengan sengaja oleh orang yang sehat secara spiritual ya kan. Kalau kita mau tanya sama orang yang tersesat, nggak mungkin, "Hei, mau kemana?" "Enggak, saya mau tersesat." Nggak ada yang jawab demikian. Nggak ada orang yang dengan akal pikiran sehat dia memang sengaja mau tersesat. Yang ada adalah dia tidak bermaksud untuk tersesat, namun dia tersesat. So di situ juga di ayat yang 19 ada dikatakan di antara kamu, betul? Tadi dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu. Nah, kita tahu kitab Yakobus ini ditulis, Yakobus 1 berkata bahwa kitab ini ditulis buat 12 suku yang ada di perantauan. Jadi bukan hanya buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi juga buat orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Dan dikatakan di situ, jika ada di antara kamu, di antara kita. Jadi bisa saja salah satu dari kita loh. So wonders ini, orang yang tersesat ini bisa saja salah satu dari kita, salah satu dari Anda atau saya. Artinya nggak ada yang kebal dengan yang namanya tersesat. Siapapun dari kita bisa saja kita tersesat. Dan kalau kita berpikir bahwa wandering atau drifting itu hanya terjadi bila kita santai, menurut saya itu salah. Kadang-kadang ada orang yang berpikir kalau dia sibuk, artinya dia sudah produktif ya. Padahal sibuk, busyness is not the same. Busyness itu nggak sama dengan productiveness. Sibuk belum tentu kita produktif. Kadang-kadang iblis sengaja ciptakan satu keadaan di mana kita terlalu sibuk, terlalu obses dengan satu hal, sehingga kita drifting, kita wanders, kita tersesat. Pernah? Karena orang bisa saja sibuk dengan satu hal, badannya di situ, tapi pikirannya kemana-mana. Seperti saat ini mungkin saudara ada yang berdiri ataupun duduk di depan layar monitor, tapi mungkin pikirannya ada yang sedang mikir, "Aduh, jemuran ya, agak mendung di luar, jemuran gimana, kering apa enggak," dan lain sebagainya. So, sibuk belum tentu menjamin bahwa kita nggak bisa drifting. Ada satu hal yang menarik ya dalam kitab Yakobus ini. Biasanya kalau kitab-kitab, khususnya kitab Perjanjian Baru, kebanyakan yang ditulis oleh Rasul Paulus, pada akhir kitab selalu ditulis salam atau kata penutup. Ada semacam kayak salam begitu ya, kata penutup. Namun berbeda halnya dengan kitab Yakobus ini. Kitab Yakobus ini nggak diakhiri salam, tidak diakhiri dengan penutup, namun diakhiri oleh 2 ayat yang barusan tadi kita baca ya. Yakobus ini diakhiri oleh ayat yang membawa kita, mengajarkan kita bagaimana kita itu harus memiliki tujuan hidup itu buat orang lain, nggak buat diri kita sendiri, betul? Dikatakan di ayat yang ke-20 tadi, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. So kita belajar ya dari sini bahwa di dalam kitab ini kita diajar, di dalam kehidupan ini kita diajar bagaimana kita itu nggak hidup untuk diri kita sendiri. Kita belajar untuk hidup untuk orang lain. Menurut saya ini cara mengakhiri satu kitab yang cukup aneh sih gitu ya. Tapi setelah saya renungkan, kenapa kitab Yakobus itu diakhiri dengan 2 ayat ini, lalu nggak ada kata penutup apa-apa sama sekali. Dan saya renungkan, dan saya dapati demikian ya. Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 ini adalah satu klimaks dari kitab Yakobus yang sebelum-sebelumnya. Mulai dari kitab Yakobus 1 sampai
sampai Yakobus yang kelima. Ini adalah klimaks, 2 ayat ini adalah klimaksnya, tujuannya. Jadi dari awal itu Yakobus mencoba untuk mengajar kita dengan hal-hal yang praktis dalam kehidupan kita, dan kemudian diakhiri dengan 2 ayat ini yang membawa kita untuk come on, this is your destination. Inilah tujuan kita, dipanggil sebagai anak-anak terang, dipanggil sebagai gerejanya. Orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang untuk apa? Untuk hal ini. Bahwa we are not meant to live just for ourselves. Kita itu tidak ditakdirkan, kita itu tidak dimaksudkan untuk hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menyelamatkan orang lain. Orang lain itu bisa saja orang yang belum kenal Tuhan, atau bisa saja orang yang sudah kenal Tuhan namun tersesat. So, bagaimana caranya? Gimana caranya? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa Yakobus ini dia sudah mengajarkan kita sebenarnya mulai dari ayat yang pertama sampai mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang kelima. Artinya Yakobus sudah memberitahu bagaimana cara kita untuk bisa menggenapi ayat 9, Yakobus 5 ayat 19 sampai 20 tadi, dengan cara kita bisa menghidupi pasal 1 sampai pasal 5. Kalau saya boleh memberi highlight dengan cepat, mulai dari Yakobus 1 ayat 5, mulai dari Yakobus 1 sampai Yakobus yang kelima. Yakobus 1 itu ada apa? Menganggap pencobaan dan ujian adalah satu kebahagiaan, betul? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Gimana saya bisa bahagia sih kalau saya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah share di iCare, sesuatu yang pahit itu kadang kita butuhkan. Seperti kalau orang makan durian, ternyata orang yang makan durian kebanyakan suka juga minum kopi, sesuatu yang pahit. Durian sesuatu yang manis, kopi sesuatu yang pahit. Kenapa? Karena pada saat biasanya orang makan durian, gigitan pertama rasanya manis sekali, gigitan kedua udah agak kurang sedikit, gigitan ketiga sudah agak berkurang lagi, lama-lama sudah agak berkurang jauh rasanya di lidah. Namun kopi, sesuatu yang pahit, itu bisa mereset kita punya lidah, bisa membuat kita punya lidah itu kembali lagi, sehingga pada saat kita makan lagi, duriannya akan terasa lebih manis lagi. Sama seperti gigitan pertama. Itulah sebabnya sesuatu yang pahit, di sini kopi, dibutuhkan untuk mereset. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita menikmati berbagai fasilitas karena begitu bertubi-tubi, dan fasilitas itu begitu setiap hari boleh kita nikmati. Kita merasa bahwa itu adalah satu hak yang harus kita nikmati. Harus, wajib, Tuhan harus sediakan itu bagi saya. Betul? Namun dengan adanya sesuatu yang pengalaman yang pahit mungkin, nah itu bisa mereset kita sehingga kita belajar mengucap syukur. Kemudian apa? Ada apa lagi di Yakobus 1? Bertahan dalam pencobaan. Tahu bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Kemudian ada apa lagi? Cepat mendengar namun lambat untuk berkata-kata. Ya kan? Kita diajar untuk cepat mendengar, dengar namun lambat berkata-kata. Kemudian kita juga diajar untuk apa? Mengekang lidah. Yakobus 1 juga mengajar kita mengekang lidah, menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus 2, kita diajar untuk apa? Tidak memandang muka, atau menjadikan harta atau aksesoris itu sebagai tolak ukur kita untuk melayani orang. Kalau orang kaya aja kita layani, wah kita servis dengan baik. Giliran orang yang nggak kaya atau orang miskin, sana duduk paling belakang dan lain sebagainya. Kita diajar untuk tidak melakukan hal itu. Kemudian Yakobus 2 juga mengingatkan kita apa? Tidak hanya bilang punya iman, saya punya iman, tetapi kita menghidupinya. Percuma kita bilang saya beriman kepada Tuhan, saya beriman kepada Kristus, tapi kehidupan kita itu tidak menunjang iman kita. Kehidupan kita itu tidak menghidupi apa yang kita katakan, tidak menghidupi iman kita. Yakobus 3 juga mengajarkan kita untuk apa? Mengekang lidah. Kalau kita setiap kali dapat sesuatu selalu ngomong tanpa dipikir, kita diajar untuk berpikir dulu sebelum kita ngomong. Apakah kata-kata yang saya keluarkan ini bisa membangun orang lain? Apakah kata-kata yang saya keluarkan ini bermanfaat untuk orang lain? Atau paling tidak menyakiti orang lain deh.
Kemudian Yakobus 3 juga mengajarkan kita apa? Memilih hikmat dari atas daripada hikmat yang ada di dunia. Betul? Hikmat yang di atas, ada hikmat yang dari dunia ini. Kemudian Yakobus 4 mengajarkan kita untuk apa? Tidak bersikap menghakimi orang lain. Jangan jadi hakim gitu. Don't judge people. Jangan jadi hakim, karena hakim yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kita diajar untuk tidak berperan sebagai hakim. Bukan tugas kita menghakimi, tugas kita membantu orang lain. Kemudian Yakobus 4 mengajar kita untuk apa? Dalam segala yang dikerjakan, kita selalu sadar bahwa Tuhan berdaulat. Kamu jangan ngomong kamu mau pergi ke sini, mau melakukan bisnis ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau melakukan ini dan itu, kita harus bilang, bila Tuhan mengizinkan. Bila Tuhan mengizinkan. Sehingga kita selalu sadar dalam segala hal yang kita kerjakan itu Tuhan yang berdaulat. Kalau kita dipertemukan dalam satu keadaan yang menurut kita nggak baik bagi kita, mengucap syukur. Dipertemukan dengan keadaan yang baik, mengucap syukur. So, dalam segala hal kita mengucap syukur. Kita tahu bahwa Tuhan sedang berdaulat di atas setiap kehidupan kita. Kemudian Yakobus 5, kita diajar untuk apa? Mengumpulkan harta sorgawi, bukan harta duniawi. Betul? Jangan mengumpulkan harta yang bisa berkarat, dimakan ngengat, dan lain sebagainya. Namun kita mengumpulkan harta-harta yang itu eternal sifatnya. Sifatnya kekal. Kita memikirkan bagaimana kehidupan kita sesudah kematian. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Ucapan syukur seperti apa yang kita tuangkan dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi at least kita lakukan sesuatu dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita bisa. Kemudian apa? Yakobus 5 juga mengajarkan tidak dikendalikan oleh harta duniawi. Sabar dalam penderitaan. Kita diajar sabar dalam penderitaan. Kemudian ada juga tergabung dalam komunitas. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Apabila ada yang sakit dan lain sebagainya, mengolesi minyak, berdoa. Itu bicara apa? Komunitas, tergabung dalam komunitas. So, jangan sampai ada yang berjalan sendirian. Seperti slogannya salah satu klub sepak bola Liverpool. Apa? You'll never walk alone. So, kita perlu tergabung dalam komunitas. Apa itu? Kita punya, di gereja ini kita punya yang namanya iCare. Kelompok-kelompok kecil, tergabunglah dalam iCare. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang rindu join dalam iCare tapi tidak tahu harus menghubungi siapa, nanti di bawah tuh di kolom description bisa dibaca di situ. Bisa hubungi nomor kontak di bawah itu. Ataupun ada topik-topik doa yang bisa kita doakan, silakan. Jangan ragu. Nah, kalau ini hanya beberapa saja yang saya highlight, sebenarnya ada banyak sekali hal-hal praktikal yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Mulai dari Yakobus 1 sampai Yakobus 5. Namun, tahukah saudara bahwa your action speak louder than your words. Kata-kata kita itu, maksud saya action kita, tingkah laku kita, kehidupan kita, perilaku kita itu bicara lebih banyak daripada setiap kata-kata kita. So, untuk kita memenangkan orang yang wanderers, orang yang mengembara itu, sometimes kita nggak harus, saya bilang tidak harus jadi penginjil, jadi pendeta, terus ngomong, kalau kamu nggak terima Tuhan, ini dan itu sebagainya gitu. Nggak harus demikian. Namun dengan kehidupan kita, kalau kita bisa coba untuk lakukan taat pada apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Seperti tadi Yakobus 1 mengajar apa itu hal yang praktikal yang bisa kita kerjakan. Saya percaya banyak orang di luar sana yang saat ini sedang menantikan action dari setiap orang yang percaya. Kamu bilang kamu kenal Tuhan, apa buktinya? Kehidupan kamu masih nggak berbeda sama orang lain. Namun pada saat kita memiliki kehidupan yang berbeda, kehidupan yang betul-betul menjunjung integritas, kehidupan yang seperti
kitab Yakobus tadi ajarkan, saat kita ketemu masalah, kita nggak gampang nyerah, nggak langsung mengutuki Tuhan, nggak langsung komplain, dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak perlu ngomong terlalu banyak. Namun orang yang mungkin selama ini jauh daripada Tuhan, dia bisa langsung klik dan dia rasa, wow, ternyata betul ya, saya ini sudah jauh dari Tuhan. Saya perlu dibimbing. Saya mau dibimbing oleh orang yang seperti itu. Dari Yakobus 1 sampai Yakobus 5 sudah mengajarkan kepada kita. Saya sarankan, saya suggest, saya encourage Bapak Ibu teman-teman semuanya, baca kembali mulai dari Yakobus 1. Dan Yakobus ini mungkin dalam pikiran kita bilang, wow, itu kayaknya sulit banget ya, hal-hal yang demikian itu kayaknya saya nggak bisa. Nah, saya mau kasih tahu, Yakobus ini bicara progress, not perfection. Apa bedanya progress sama perfection? Perfection itu kalau kita bilang, oh, untuk hal yang ini saya sudah lakukan dengan baik, bahkan lebih baik daripada si A, saya sudah bisa, saya sudah cukup di situ. Itu kita mengarah ke yang namanya perfection. Tetapi kalau kita bilang, aduh, kayaknya saya masih kurang dalam hal ini, saya masih perlu belajar dalam hal ini, saya masih perlu meningkatkan disiplin saya dalam hal ini, saya masih terus harus belajar lagi lebih lagi. Itu bicara progres. Artinya kita memiliki satu kerinduan untuk kita bisa maju lagi. So, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kitab Yakobus ini bicara tentang progress, not perfection. Saya akan close dengan satu cerita dari Matius 18. Matius 18 ayat 12 sampai 14 itu tentang perumpamaan domba yang hilang. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-12. Di sini Tuhan Yesus berkata demikian, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat. Kata sesat di situ sama lanao, wanders, tersesat. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dulu waktu saya baca cerita ini, saya berpikir, Tuhan, berarti satu yang hilang ini lebih berharga dong daripada yang 99. Namun setelah saya renungkan kembali, ternyata bukan demikian. Bukan itu yang dimaksudkan dalam cerita ini. Namun jawabannya ada di ayat yang ke-14. Dikatakan demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. The point is, Tuhan itu nggak mau ada seorang pun yang hilang. Bukan artinya dia lebih suka sama yang hilang daripada 99 yang nggak tersesat. So demikian besar kerinduan hati Bapa, kerinduan hati Tuhan itu untuk mengumpulkan kembali setiap domba-domba yang wander, setiap domba-domba yang tersesat, setiap domba-domba yang hilang. Dan saya percaya banyak sekali dalam fase dalam kehidupan kita di mana kita merasa kita tersesat. Dan mungkin hari ini saudara sedang mengalami itu. Saudara mungkin hari ini sedang tersesat, mempertanyakan, Tuhan, apakah Tuhan itu nyata? Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh mendengar setiap doa? Kok kayaknya sudah doa bertahun-tahun tapi nggak pernah dijawab ya? Kok kayaknya useless ya doa ya? Kok kayaknya keadaannya begini-begini aja ya? Well, saudara mungkin hari ini saudara ngerasa saudara wander, saudara sudah jauh dari Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita semuanya. Untuk kita kembali lagi kepada kasih kita yang mula-mula.
Hari ini kalau saudara mendengar firman ini, saya percaya itu bukan satu yang kebetulan. Saya percaya ada satu rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini saya mau berdoa bagi Anda. Saya mohon dalam kesempatan yang baik ini, saudara lembutkan hati saudara. Come on, percayai Dia sekali lagi. Taruh pengharapan kita. Maka percaya, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan gak akan pernah mengecewakan kita. Bapak Surgawi, hari ini aku berdoa buat setiap orang yang mungkin sudah terlalu lama berjalan sendirian, Tuhan. Mungkin sudah terlalu lama menyimpan setiap pengalaman-pengalaman yang tidak baik, trauma-trauma yang ada di masa lalu. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan. Kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam sekolah mungkin mengakibatkan kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap orang-orang yang sudah wonders. Mungkin ada yang barusan, tapi mungkin juga ada yang sudah lama, Tuhan. Aku berdoa bagi mereka. Biar hari ini kalau mereka mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, biar Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam hati mereka, menjamah hati mereka, untuk memanggil mereka kembali. Hati Bapa itu sebenarnya seperti yang dikatakan dalam Matius 18 tadi. Tuhan itu gak kepengen ada satu pun yang tersesat. Dan hari ini kami berdoa, Tuhan, biarlah ada satu roh kelemah lembutan, Tuhan. Biarlah ada satu confession yang baru, rededication, Tuhan, mendedikasikan hidup kembali di dalam Tuhan. Dengar hari ini kalau saudara mungkin merasa banyak sekali intimidasi yang mengatakan bahwa kamu gak layak, saya bisa pastikan bahwa itu bukan suara Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingin memanggil setiap kita untuk kembali ke dalam hadirannya, ke dalam hubungan yang manis dengan Tuhan. Nah, hari ini aku berdoa biar kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati saudara, melembutkan setiap hati saudara. Tuhan, kami mau menyerahkan, kami mau mempercayai Tuhan, kami mau beriman Tuhan di dalam Engkau. Dan ajar kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Juga Tuhan, aku mau berdoa bagi kami semuanya, orang-orang yang ada di dalam komunitas-Mu, Tuhan. Aku berdoa biarlah kami semua boleh belajar, bukan hanya bicara bahwa kami beriman, tetapi kami semua bisa menghidupi setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Belajar dari apa yang sudah kami pelajari dari kitab Yakobus, mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang kelima, dan kami boleh belajar, kami boleh menjadikan itu sebagai satu rema dalam kehidupan kami, nggak hanya sekedar sebagai firman yang masuk kiri keluar kanan, tetapi kami betul-betul menghidupinya di dalam kehidupan kami. Aku berdoa ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di FJF Medan, Tuhan. Aku berdoa saat ini dimanapun Anda berada, supaya hari ini kuasa Tuhan itu, disiplin yang baru, semangat yang baru itu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami semua sungguh-sungguh menjadi orang yang bisa menjadi teladan, bukan hanya dalam perkataan kami, namun juga dalam setiap perbuatan-perbuatan kami, dalam the way of life, dalam kami menghidupi kehidupan kami ini. Orang lain bisa menilai, orang lain bisa melihat tanpa perlu banyak kami berkata-kata, Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa buat setiap keluarga demi keluarga yang ada, Tuhan boleh berkati setiap hubungan menjadi hubungan yang harmonis di dalam Tuhan. Setiap suami dan istri, anak-anak dan orang tua. Tuhan, aku juga berdoa memberkati setiap orang yang bekerja, setiap orang yang berusaha di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan. Kemampuan untuk memikirkan satu ide-ide baru, terobosan baru itu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bersekolah, Tuhan berikan semangat yang baru setiap hari, Tuhan. Supaya dalam studi kami walaupun
tidak ada langsung dalam satu ruangan dengan guru, tetapi kami terus tetap bersemangat. Setiap anak-anakmu terus tetap bersemangat. Ada satu kegairahan baru. Dan kalau ada yang sedang ujian akhir-akhir ini Tuhan, aku berdoa biar hikmat-Mu tercurah di dalam kehidupan mereka semuanya. Bagaimana mereka mengatur waktu bermain dan belajar. Tuhan berikan hikmat dalam menjawab setiap soal-soal dengan baik, sehingga mereka semua bisa lulus dengan hasil yang baik Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you and happy Sunday Church. Nikmati hadiratmu, jamalah